Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah jembatan bisa berdiri kokoh? Atau gimana pesawat bisa terbang? Nah, semua itu ternyata intinya kembali ke satu bahasa fundamental. Bahasa yang dipakai para insinyur untuk membangun dunia kita. Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas bahasa itu. Coba deh, pikirin soal ini. Setiap kali kita dorong pintu, tarik tali, atau muter baut, sebenarnya kita lagi berinteraksi sama konsep fisika yang kuat banget. Pertanyaannya, gimana caranya kita ngukur hal-hal itu dengan presisi? Oke, ini dia rencana main kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, ngertiin dua kata kunci dalam bahasa teknik. Terus kita bedah satu-satu dan lihat gimana keduanya jadi fondasi dari semua rekayasa modern. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia inti masalahnya. Ada beberapa hal, kayak suhu ruangan, yang cukup dijelasin pakai satu angka aja. Tapi buat hal lain, misalnya dorong lemari, bilang seberapa kuat kita dorong aja itu nggak cukup. Kita juga perlu tahu dorongnya ke arah mana, kan? Oke, kita mulai dari blok pembangun kita yang pertama dan paling simple, skalar. Jadi gampangnya, skalar itu cara paling dasar buat ngukur sesuatu. Dia cuma jawab satu pertanyaan, berapa banyak? Nggak ada urusan sama arah sama sekali. Cuma angka dan satuannya. Udah. Contohnya, wah ada di mana-mana di sekitar kita. Massa 5 kilogram, waktu 10 detik, atau suhu 25 derajat Celcius. Semua ini itu skalar. Angka-angka ini udah cukup buat ngasih cerita lengkap. Nggak perlu ada tambahan info arah. Nah, sekarang kita naik level ke vektor. Anggap aja ini kayak skalar versi upgrade yang punya kekuatan super baru, yaitu arah. Beda sama skalar, vektor ini jawab dua pertanyaan sekaligus. Berapa banyak? Dan ke arah mana. Nah, inilah yang bikin vektor jadi berguna banget buat ngejelasin gaya, kecepatan, dan banyak hal lain di dunia nyata. Biar makin jelas, kita bandingin langsung aja. Di satu sisi ada skalar, cuma angka. Di sisi lain kita punya vektor yang punya angka plus arah. Ini bedanya. Bilang 60 km per jam itu kelajuan. Tapi begitu kita bilang 60 km per jam ke utara, nah itu baru kecepatan. Itu vektor. Arah itu penting banget. Oke, sekarang kita udah punya nih balok-balok pembangunnya. Terus gimana cara kita gabungin mereka? Disinilah kekuatan vektor yang sebenarnya mulai kelihatan. Yuk kita coba pakai contoh biar gampang. Kita punya dua vektor A dan B. Tenang, jangan pusing sama huruf I dan J-nya. Itu cuma cara standar para insinyur buat nulis mana komponen yang arahnya horizontal dan mana yang vertikal. Gampangnya, I itu buat kanan-kiri, J buat atas-bawah. Prosesnya ternyata simpel banget. Anggap aja kayak kita nggak mau nyampur apel sama jeruk. Jadi kita kumpulin semua komponen yang horizontal, yang ada I-nya, terus kita jumlahin. Abis itu kita kumpulin semua komponen yang vertikal, yang ada J-nya, terus kita jumlahin juga, dipisah gitu. Dan ini dia hasilnya. Vektor gabungan kita, sebut aja R, itu sama dengan 1I ditambah 9J. Artinya apa? Artinya, efek gabungan dari vektor A dan B itu sama kayak bergerak 1 langkah ke kanan dan 9 langkah ke atas. Oh ya, cara buat ngurangin vektor juga mirip banget, tinggal komponennya aja yang dikurangin. Nah, ini dia bagian serunya. Sekarang kita bisa lihat gimana para insinyur beneran pakai konsep-konsep ini buat menganalisis gaya-gaya yang ada di dunia nyata. Ini ide yang penting banget. Sebuah gaya yang arahnya miring itu sebenarnya cuma gabungan dari dorongan ke samping dan dorongan ke atas yang terjadi barengan. Nah, dengan memecah gaya itu, analisisnya jadi jauh lebih gampang. Begini kira-kira visualnya. Vektor gaya utama yang warna merah itu sebenarnya adalah hasil gabungan dari komponen horizontalnya, si Fx, dan komponen vertikalnya, si Fy. Memecah gaya jadi dua bagian gini tuh trik andalan para insinyur buat menganalisis gimana gaya bakal mempengaruhi sebuah struktur. Selain mendorong dan menarik, gaya juga bisa bikin sesuatu muter. Nah, efek putaran inilah yang kita sebut momen, atau mungkin lebih akrab di telinga kita sebagai torsi. Makin kuat gayanya atau makin jauh jaraknya dari titik tumpu, putarannya juga makin kencang. Dan ilustrasi ini ngejelasinnya pas banget. Waktu Anda pakai kunci pas, Anda kan ngasih gaya lurus ke gagangnya ya. Tapi gaya lurus itu justru menciptakan momen atau torsi yang bikin bautnya muter. Ini contoh sempurna, gimana gaya lurus bisa diubah jadi efek putaran. Oke, kita sampai di kesimpulan. Jadi, menguasai skalar dan vektor itu bukan cuma sekedar latihan akademis. Ini benar-benar hal yang mutlak dan penting banget buat setiap insinyur. Jadi intinya apa? Ya ini,
Para insinyur itu pakai vektor buat menganalisis semua gaya di sebuah jembatan biar nggak roboh. Mereka pakai vektor buat ngitung kestabilan gedung pencakar langit pas kena angin. Dan mereka pakai vektor buat ngerancang setiap mesin supaya bisa bekerja dengan aman dan efisien. Pada akhirnya, semua keajaiban rekayasa modern itu dimulai dari konsep yang simple banget. Sebuah vektor, sebuah panah di atas kertas yang nunjukin kekuatan dan arah. Inilah bahasa untuk menciptakan. Pertanyaannya sekarang, setelah Anda paham bahasa ini, kira-kira apa yang bakal Anda ciptakan?